Audio Jungle. Audio Jungle. 10 gaya hidup remaja Belanda. Saat Belanda menjajah Indonesia, peninggalan berupa bangunan, serapan bahasa, hingga sebutan menjadi identik bagi masyarakat Indonesia. Kebiasaan yang telah berkembang di Indonesia dari Belanda masih terlihat pada penggunaan kata apotek hingga handuk. Lalu, bagaimana kehidupan asli masyarakat Belanda yang menjadi gaya hidup di sana? Yang pertama, gaya hidup hemat dan pelit. Seperti negara Eropa yang lain, Belanda terbilang cukup ekstrim untuk melakukan penghematan. Mereka mengontrol setiap pengeluaran, membeli barang diskon, dan rela mengantri untuk mendapatkan barang gratis. Sesuatu yang menguntungkan bagi mereka dan patut ditiru oleh kita. Kebiasaan berhemat yang membuat terkejut adalah tidak membilas air pada cucian piring karena dianggap lebih hemat. Wajar saja penggunaan air, listrik, dan lainnya diatur sehemat mungkin penggunaannya. Kebiasaan berhemat dengan memperhitungkan pengeluaran keuangan adalah wajar di Belanda. Jika mempunyai hutang, sekecil apapun mereka tidak sungkan untuk menagih. Yang kedua adalah jujur berpendapat. Di Indonesia, ketika kita dimintai pendapat, maka akan menimbang dampak ucapan. Namun warga Belanda tidak demikian. Mereka terus terang terhadap pandangan mereka. Contohnya penampilan. Mereka tidak sungkan memberitahu bahwa baju itu tidak cocok untuk kita pakai. Kebiasaan ini telah diajarkan sejak kecil untuk berpendapat dengan jujur. Kejujuran warga Belanda tidak memandang hierarki. Seorang karyawan dapat mengkritik atasannya atas kesalahan sang atasan. Pramuniaga dapat mengatakan bahwa sesuatu tidak cocok pada pelanggannya. Kebebasan berpendapat seperti ini mengejutkan bagi orang luar, terutama kita orang Asia, yang menjaga perasaan lawan bicara. Budaya ini bagus karena mengajarkan kejujuran. Yang ketiga adalah suka bersepeda. Jalan di Belanda tidak dipenuhi mobil atau motor, melainkan sepeda. Semua kalangan menyukai aktivitas bersepeda, bahkan jika kecurian sepeda, pemilik benar-benar dapat dilaporkan. Semua kalangan menyukai bersepeda. Fasum yang mendukung seperti lampu lalu lintas, hingga parkiran 3 tingkat ikut menyukseskan kenyamanan warga yang bersepeda. Tidak heran jika kita melihat seorang ibu dan anaknya yang diatur senyaman mungkin untuk bersepeda di kota. Hal unik pada fasilitas umum yaitu parkiran tingkat 3, hal yang menunjukkan antusiasme warga terhadap sepeda. Tiap membersihkan kanal atau sungai, sepeda yang jatuh akan terlihat dan tidak sedikit jumlahnya. Warga Belanda benar-benar menyukai bersepeda hingga fasilitas umum yang mendukung membuat warga nyaman. Yang keempat, menyukai ski. Kegemaran terhadap ski mendarah daging untuk semua usia. Ketika musim dingin, pemerintah akan mengukur ketebalan es dan memberi izin bagi warganya untuk melakukan olahraga ini. Warga akan berbondong-bondong menuju kanal, sungai, atau danau untuk melakukan olahraga ini. Kegemaran terhadap ski meningkatkan kebahagiaan dan interaksi terhadap lingkungan dan orang sekitar. Yang kelima, orang Belanda bervisi tidak apa-apa. Artinya setiap hal yang terjadi tidak sesuai keinginan, warga Belanda percaya bahwa setiap kejadian biarlah terjadi tanpa penyesalan. Penyesuaian warga Belanda terhadap hal ini cukup positif, mengingat tidak semua hal bisa dikendalikan. Membiarkan masalah selesai dengan sendirinya jika kita sebagai manusia tidak bisa mengatasi. Yang keenam adalah tidak suka memasak. Warga Belanda memilih membeli makanan setengah jadi atau yang dapat dipanaskan, jadi tidak perlu repot-repot memasak. Hal ini berdampak pada pilihan makanan mereka yang sederhana seperti roti lapis, keju, dan susu. Alasan pemilihan karena bergizi, baik, dan lezat. Seimbang dengan keinginan warga yang menyukai menu siap saji. Yang ketujuh adalah keseimbangan kerja. Angka pengangguran di Belanda sangat minim. Baiknya hukum yang mengatur tenaga kerja membuat pekerja sejahtera. Remaja yang ingin bekerja tentunya dapat menjaga mental dan pekerjaan mereka secara bersamaan karena baiknya peraturan di sana.
Dalam melamar kerja, kemampuan bekerja lebih keras hingga lembur itu dianggap kelemahan. Belanda memperhatikan kondisi pekerja agar tidak terlalu lelah di tempat kerja. Yang ke-8 adalah kalender di kamar mandi. Mengukur pertemanan di Belanda dapat dilihat dari ada tidaknya nama kalian dalam kalender di kamar mandi di Belanda. Kebiasaan ini dilakukan agar warga tidak lupa tanggal penting terhadap orang yang dianggap teman. Jika tidak menemukan namamu di sini, maka jelas warga Belanda tidak menganggapmu terlalu dekat. Tanggal penting itu termasuk menandai teman sekolah, bahkan tetangga. Yang ke-9 adalah mencintai lingkungan. Pemerintah tidak mengatur mengenai pemilahan sampah, namun warga melakukan hal itu secara sukarela dan menjadi gaya hidup. Mereka memilah sampah kaca berdasar warna, menggunakan sepeda sebagai transportasi, dan petani di sana berupa mengurangi emisi karbon dalam pekerjaannya. Pemakaian plastik dan toko juga tidak diperkenankan. Yang ke-10, keluarga adalah prioritas. Remaja Belanda sesibuk apapun sebagai anak-anak akan makan malam bersama keluarganya. Orang tua di sana tidak segan mengusir anak atau remaja yang bermain hingga jam makan malam tiba. Makan malam adalah momen sakral untuk keluarga termasuk remaja. Mereka mengingatkan bahwa setiap anak yang ada di rumah orang saat makan malam akan diingatkan agar pulang dan makan di rumah sendiri. Prioritas terhadap keluarga tertanam sejak kecil membuat remaja Belanda sangat menghargai waktu bersama keluarga. Tidak heran, hidup anak-anak Belanda dinobatkan menjadi anak paling bahagia di dunia. Faktornya adalah gaya hidup turun-temurun ini yang menjadikan keluarga sebagai tempat pulang. Jadi teman-teman, kebiasaan hidup warga Belanda yang turun-temurun ini memiliki banyak dampak positif loh, terutama dalam kebiasaan menjaga lingkungan yang ada, tumbuh, dan dalam hidup setiap orang. Sebagai negara maju, berapa gaya hidup tadi dapat diadaptasi di Indonesia loh, tentunya setelah mengalami penyesuaian. Audio Jungle.